Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Nah, dari judul di atas pasti kalian udah bingung kan apa maksud dari belajar hal baru itu menyenangkan tapi membosankan. Nah, kalau kamu gak bingung, berarti kamu udah pernah nih mengalami hal yang sama dengan apa yang aku alami. Nah, maksud dari belajar hal baru itu menyenangkannya ini pasti awal-awal aja nih, ketika kita akan baru pertama kali belajar hal baru. Kita pasti excited banget kan ketika akan belajar hal baru. Pasti seru banget nih ketika kita baru pertama kali mencoba hal baru ini. Nah, tapi pas nyampe di pertengahan kita malah berhenti aja di situ karena kita ngerasa bosan belajarnya gitu-gitu aja. Nah, belajar hal baru itu memang butuh proses, apalagi kalau kamu memang serius dan ingin mendalami hal baru itu. Pasti prosesnya bakal panjang banget nih. Tapi kalau kamu cuma pengen sekedar tahu basicnya aja, cuma sekedar pengen tahu aja tapi tanpa mendalami hal baru itu, palingan gak nyampe seminggu udah berhenti, gak nyampe seminggu kita udah bosan nih. Nah, dari hal-hal ini ada sebabnya nih kenapa kita berhenti aja di tengah jalan itu, yaitu karena kita bosan dengan gaya belajar yang kita lakukan. Nah, hal-hal yang membuat kita bosan itu ada berbagai macam. Ada beberapa hal nih yang bisa bikin kita bosan dalam belajar. Yang pertama, kita gak tahu gaya belajar yang cocok buat kita. Nah, gaya belajar itu kan ada 3 ya, auditori, visualisasi, dan kinestetik. Nah, kamu gak tahu gaya belajar apa yang cocok buat kamu. Contohnya aku pribadi, aku lebih cenderung ke auditori. Tapi dalam beberapa hal ketika aku belajar hal baru, ada beberapa momen ketika aku belajar hal baru itu aku membutuhkan dan menyesuaikan gaya belajar aku dengan kinestetik. Nah, saat ini aku belajar public speaking kan ya. Nah, di sini aku menyesuaikan diri dan menggunakan gaya belajar kinestetik. Karena ketika aku sudah menguasai materinya, ketika aku sudah tahu teorinya apa, tanpa aku praktekkan akan percuma. Maka oleh karena itu, aku butuh gaya belajar yang kinestetik. Setelah aku memahami materinya, akan aku praktekkan di depan umum. Nah, kalau kamu, gaya belajarnya apa nih yang paling cocok buat kamu? Nah, yang kedua, kamu nggak tahu waktu terbaik untuk belajar. Nah, di sini waktu terbaik itu ketika kita merasa bisa serius dan bisa semangat dalam belajar hal baru itu. Dapat dikatakan ini adalah jam-jam produktif kamu nih. Nah, yang ketiga, gaya belajar yang monoton. Contohnya, kamu hanya belajar dari satu sumber. Contohnya buku. Kan capek banget tuh kalau cuma baca terus, cepat ngantuk. Nah, kamu bisa nih cari materi dari berbagai sumber, entah itu dari YouTube atau mencari artikel dari internet. Nah, kalau kamu menonton dari video di YouTube, kamu bisa menonton video beranimasi atau menonton video tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi kamu, tokoh-tokoh yang diidolakan oleh kamu. Nah, yang keempat, kamu nggak tahu tahapan-tahapan dalam belajar hal baru itu. Kamu asal belajar aja. Ketika belajar hal baru itu, kamu merasa ini keren banget nih, aku bakal belajar dari sini aja. Padahal ketika kamu belajar hal baru, kamu harus belajar dari basicnya dulu. Kamu harus mengenal hal baru itu dulu, baru kita beralih ke tahap selanjutnya. Nah, yang terakhir, kita gak punya mentor. Nah, mentor ini sangat penting loh teman-teman. Nah, kalau kamu gak punya mentor, kamu bakal bingung nih harus mulai dari mana. Nah, mentor ini adalah orang yang bisa membimbing dan mengarahkan kamu menuju goals yang kamu rencanakan di awal tadi. Nah, kalau kamu mempunyai goals untuk mencapai kesuksesan kamu pasti butuh kapten kan dalam mengarahkan kamu menuju goals kamu itu. Jadi sebisa mungkin buat proses belajar kamu menjadi menarik dan menyenangkan ya. Nah, kalau kamu gak bisa mengatasi hal-hal yang membuat kamu bosan, kamu bakal berhenti gitu aja nih di tengah jalan tanpa melanjutkan apa yang menjadi tujuan awal kamu. Artinya, kamu menyelesaikan suatu kegiatan kamu gak deal down. Deal down itu ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita benar-benar menyelesaikannya hingga tuntas. Nah, kalau kamu gak menyelesaikan secara tuntas, kamu gak bakal bisa mencapai tujuan kamu. Nah, aku punya cerita nih dari pengalaman pribadi aku. Dulu, aku pernah belajar bahasa Inggris secara otodidak karena aku pengen banget menguasai bahasa Inggris. Padahal,
dari aku TK sampai SMA kita ada pelajaran bahasa Inggris kan ya. Nah, tapi kenapa sampai sekarang pun aku belum bisa menguasai bahasa Inggris? Nah, jawaban dari pertanyaan ini udah aku jelasin sebelumnya ya. Apa aja yang buat kita merasa bosan dalam proses belajar? Nah, yang pada akhirnya aku memilih untuk berhenti aja di situ. Sebenarnya aku pengen banget menguasai bahasa Inggris, tapi karena aku males dan gak mau memulai lagi, akhirnya aku berhenti aja di situ. Karena aku takut di pertengahan proses itu aku merasa bosan lagi. Dan pada akhirnya keinginan itu hanyalah menjadi angan-angan belaka. Nah, buat kamu nih yang saat ini sedang belajar hal baru atau sedang menekuni hal-hal yang ingin kamu kuasai, yuk semangat agar apa yang kamu impikan dan agar apa yang kamu jadikan goals dari awal bisa tercapai. Nah, terima kasih ya yang udah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.